Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada adik-adik peserta pesantren kilat Nasaruddin Umar Office, kakak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Adik-adik, sebagaimana yang kita pahami di dalam ajaran agama Islam, hikmah dari ibadah puasa itu ada beberapa hal. Di antaranya sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga mengajarkan kita bentuk lifestyle atau kehidupan yang disiplin. Disiplin kita bangun sahur, disiplin kita menjalankan ibadah-ibadah utama dan sunnah, dan disiplin kita ketika berbuka puasa. Nah, hikmah yang lain adalah di bulan suci ini kita kenal sebagai bulan untuk belajar, mempelajari agama tentunya, atau tarbiyatul Islam. Nah, bentuk salah satunya yaitu dengan mengikuti program-program pesantren kilat yang dilakukan di sekeliling kita. Nah, adik-adik, kakak pada kesempatan ini akan memberikan pembahasan terkait perempuan di dalam Islam. Tentu saja ini kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga dari sirah nabawi atau sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, kedudukan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu adalah sama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum," ila akhir ayat. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan kita umat manusia dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dan siapa di antara laki-laki dan perempuan atau umat manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sehingga semua memiliki kedudukan, kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Mulia tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga bagaimana wujudkan ketaatan kepada Allah. Nah, adik-adik, salah satunya tidak hanya ibadah sholat, puasa, tetapi juga mentaati orang tua, pergi bersekolah dengan rajin. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kisah-kisah perempuan di dalam Islam. Banyak yang nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu dari ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab. Beliau adalah perempuan yang sangat mulia. Kenapa? Karena beliau dipercaya oleh Allah, dimuliakan, dibanggakan, dimuliakan dengan Allah menitipkan kepada beliau anak yang kemudian menjadi pembawa risalah yang membawa keselamatan bagi seluruh alam semesta, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sosok ibunda Nabi? Yang lain adalah kesabaran beliau. Adik-adik sekalian, kita tahu, mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa ketika ibunda Nabi mengandung umur 3 bulan, Nabi dalam kandungan, ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia dalam perjalanannya menuju kembali ke Madinah. Nah, tentu saja kondisi seperti ini tidak mudah bagi seorang istri
sebagai seorang ibu ketika harus kehilangan suami di saat-saat dia sangat membutuhkan perhatian dan dukungan serta pendampingan dari istrinya. Nah, beliau sangat sabar untuk melakukan hal ini. Nah, yang sosok kedua, figur kedua yang dapat kita jadikan contoh teladan adalah yang merupakan kisah-kisah inspiratif dalam Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Khadijah itu? Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menikah dengan Nabi adalah seorang janda yang terkenal kaya raya dan pengusaha yang sukses. Nah, Nabi Muhammad juga merupakan salah satu orang kepercayaan Khadijah untuk menjalankan usaha dagangnya. Karena kejujuran dan kinerja yang baik, kemudian beliau menjadikan Rasulullah sebagai suaminya. Nah, sosok Khadijah ini memiliki keutamaan juga di dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena beliaulah yang ketika setelah menikah dengan Nabi, beliaulah perempuan yang menemani Nabi ketika wahyu pertama turun dan mengangkat Muhammad sebagai Rasulullah. Beliau menemani dalam sepanjang sejarah dakwah Nabi, bahkan di masa yang paling sulit di awal-awal masa kenabian, yang mana kita tahu cerita tentang kafir Quraisy di Mekah yang banyak melakukan perlawanan, menyakiti, berperang melawan Rasulullah. Sehingga dalam suatu hadis diriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa dia beriman kepadaku. Rasulullah berkata, dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegah hartanya untukku. Dan Allah memberikan keturunanku lewatnya, sementara yang lain tidak mendapatkannya. Nah, dari hadis riwayat Ahmad ini kita dapat memahami bagaimana gambaran bahwa Khadijah merupakan sosok perempuan yang sangat-sangat spesial di hadapan Allah dan juga suaminya Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar. Nah, beliau adalah salah satu istri Nabi yang dinikahi setelah Khadijah wafat. Beliau karena dinikahi pada usia yang relatif masih muda, beliau kemudian mendampingi, banyak menghabiskan waktunya adik-adik bersama Rasulullah. Jadi ada lagu yang terkenal sekarang tentang Siti Aisyah, salah satunya kita bisa belajar bahwa beliau orang yang sangat ceria, orang yang pandai, sehingga tidak mengherankan banyak hadis-hadis itu tentang baik dari perkataan Rasulullah maupun kebiasaan sehari-hari Rasulullah yang kita bisa ketahui dari apa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, tiga sosok figur perempuan yang kakak ceritakan tadi adalah berasal dari lingkungan keluarga atau orang di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa belajar bagaimana keteladanan dari akhlak dan perilaku mereka. Nah, yang terakhir adalah sosok perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml ayat 16-44 tentang Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah ratu dari negeri Sabah yang kemudian dalam dua kitab disebutkan, Quran dan disebutkan bahwa etnis Ethiopia Abyssinia adalah keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Itulah yang mengatakan bahwa beliau adalah istri Nabi Sulaiman. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ratu Balqis? Ratu Balqis adalah, meskipun pada awalnya beliau adalah seorang ratu, namun ketika beliau diundang dan melihat langsung bagaimana megah dan indahnya, mewahnya kerajaan Nabi Sulaiman, yang kemudian Nabi Sulaiman mengatakan ini bukanlah
hasil karyaku atau rakyatku, tetapi inilah anugerah, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena sifat kerendahan hati dan keinginan beliau untuk mendengarkan dari orang yang sekelilingnya, inilah yang kemudian menyebabkan dia mau menerima akan kebenaran tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kemudian dia bersedar diri dan meyakini, meninggalkan keyakinan yang dulu menyembah matahari, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir kakak ingin mengutip suatu ayat Al-Qasas ayat 28, bahwa Al-Quran sangat menekankan sifat tawadu dan rendah hati dan menjauhi diri dari sifat sombong. Di dalam surah Al-Qasas 83 ini dikatakan bahwa negeri akhirat itu dijadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan bagi orang-orang yang baik adalah, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira demikian adik-adik sekalian, insya Allah kita dapat melanjutkan di sesi yang lain dengan kisah-kisah inspiratif yang lain yang akan membantu kita untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang Islam dan bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.